Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cara atau tutorial memperbaiki receiver matrik burger. Nih ya, rusaknya lampu kedip-kedip. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki dan mengatasi kerusakan pada receiver matrik burger. Ini MPEG 2 ya, matrik burger MPEG 2 kota, ini sudah kota dengan kerusakan nggak bisa dihidupkan ya, jadi gagal start gitu, gagal on, nggak bisa digunakan. Lampu indikator standby kedip-kedip ya, lampu indikator merah kedip-kedip itu. Saya akan coba ini receivernya, saya coba ya. Colokkan dulu stekernya dan nyalakan tombol powernya. Oke, lihat di sini bisa dilihat ya bosku, lampu indikatornya kedip-kedip, nggak bisa nyala ya. Di digital angkanya atau display angka digitalnya nggak bisa nyala, cuma nyala lampu indikator kedip-kedip kayak gini ya. Lihat ini kedip-kedip ya, dan ini nggak bisa nyala, nggak bisa on ya tentunya. Kalau kayak gini nggak bisa nyala. Oke, langsung saja ke proses tutorialnya dan saya jelaskan cara memperbaikinya. Sebelum itu, bagi bosku yang belum subscribe channel Hans Electronic Service, yuk klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Oke bosku. Oke bosku, ini sudah saya bongkar ya, receiver matrik burgernya sudah saya bongkar tutupnya. Setelah itu yang pertama harus dicek ya, jika bos-bosku punya receiver matrik, receiver parabola, matrik burger yang otak kayak gini ya. Ini kalau rusaknya kayak tadi ya, rusaknya kedip-kedip lampunya, lampu indikator kedip-kedip ya. Jadi seperti ini, bisa dilihat ya, lampu indikator merah kedip-kedip gitu dan gagal on, nggak bisa nyala. Oke, yang pertama harus dicek adalah bagian power supply-nya dulu ya, karena lampu kedip-kedip, lampu indikator kedip-kedip kayak gitu bisa disebabkan karena tegangan power supply tidak stabil ya, ataupun drop. Jadi tegangan ke MPEG receiver dari power supply regulatornya ini enggak stabil ya, ataupun drop. Biasanya yang kedip-kedip kayak gitu tegangan 3,3 nya drop ya, drop sangat banyak, jadi menyebabkan tegangan yang lain pun ikut drop. Oke, saya copot dulu power supply nya ini. Nah, modul power supply saya copot dulu, saya akan cek. Biasanya ya rusak itu ya yang receiver matrik burger kayak gini, yang memakai modul power supply persis seperti ini, cara kerja seperti pakai IC driver ya, bukan pakai MOSFET. Itu biasanya yang sering rusak adalah elko atau dioda di bagian sekunder ya. Ini menyebabkan lampu indikator kedip-kedip ya. Biasanya rusaknya itu pada elko filter di tegangan 3,3 volt atau 5 volt. Kalau ini pakai 3,3 volt ya, berarti ini harus kita cek dulu elko-nya di bagian sekunder terutama. Setelah ini, kalau ini normal berarti rusaknya pada solderan atau IC driver ini sendiri. Oke, saya akan cek dulu. Saya cek dulu elko-nya. Oke bosku, ini elko filter di tegangan 3,3 volt atau tegangan standby-nya udah saya copot ya. Ini kayaknya elko-nya sudah pernah diganti ya. Berarti receiver ini sudah pernah diservis ke tempat lain, karena ini elko-nya sudah beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan warna hitam ya, bodinya asli dari pabrik. Kalau ini sudah diganti dan sudah ada solderan tadi. Nih ya. Oke, saya akan cek dulu ini pakai ISR meter ya, apakah nilainya berkurang ataupun ngefong. Maksud saya nilainya berkurang ataupun putus. Oke bosku, ini tadi sudah saya cek ya, nilai
dari elko atau elektrolit kapasitor ini yang ada di tegangan 3,3 volt ternyata nilainya benar-benar berkurang ya, sangat banyak, lumayan banyak, jadi menyebabkan tidak ada filter bagian 3,3 volt. Sekarang sudah saya ganti ya, elko nya ini sudah saya ganti menggunakan 1000 mikrofarad ya, elko 1000 mikrofarad 50 volt agar lebih awet ya. Saya ganti lebih besar. Ini yang tadi yang rusak ya, ini yang sebelumnya, nah, aslinya ini rusak, berkurang nilainya. Terus saya juga mengganti elko di bagian primer power supply ya. Ini elko tegangan 308 volt atau elko tegangan 300 volt ya. Elko tegangan utama primer ya di sini. Ini juga saya ganti menggunakan lebih besar ya. 22 mikrofarad 450 volt. Saya ganti nilainya lebih besar ya, agar lebih awet gitu ya. Tujuannya agar lebih awet dan hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah penggantian dua elko ini ya, elko primer juga saya ganti, elko di bagian 3,3 volt juga saya ganti, elko yang lainnya masih normal, dioda masih normal. Setelah itu bosku jangan lupa untuk menyolder ulang bagian power supply ini ya, disolder semua ya. Biasanya solderan ngefang atau solderan kendor bisa menyebabkan kerusakan yang lebih fatal ya, bisa menyebabkan rusak lagi itu ya. Jadi perlu disolder ulang, terutama di bagian IC driver PWM nih, IC SMPS nya ini ya. Bentar. Nah itu IC SMPS nya THX 23H, ini perlu disolder ulang karena ini bagian yang panas ya. Sudah saya solder ulang semua ini, IC, trafo regulator, elko dan resistor kecil, dioda juga ya. Oke, sudah saya solder semua ini, dipastikan sudah rapi. Sekarang kita akan coba hasilnya gimana. Oke, ini soket switch ya, power on off. Terus pasang kabel power PLN, kabel stekernya. Coba. Oke, saya colokkan ya. Colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan. Semoga aja normal. Saya nyalakan ya. Plek. Oke, bosku. Lampu indikator sudah tenang ya, tidak kedip-kedip lagi. Jadi ini tandanya sudah bisa nyala ya. Bisa berhasil start ya receivernya, dan ini tampilan display angkanya sudah muncul, berarti receiver ini sudah dipastikan normal, bekerja dengan baik ya. Oke bosku, tadi cuma ganti dua elko ini ya, yang satu bagian pada tegangan 3,3 volt atau tegangan standby, bagian sekunder power supply, dan ini bagian primer power supply bagian tegangan 300 volt, tegangan utama ya dari dioda break setelah difilter. Oke, saya akan rapikan dulu. Jadi rusaknya kayak gitu ya, cuma kalau receiver nggak bisa nyala terus lampunya kedip-kedip, lampu indikator kedip-kedip, biasanya rusaknya pada elko ini, elko tegangan standby 3,3 volt, atau elko yang lain bisa juga disebabkan oleh elko ini. Jadi kalau ganti elko ini sekalian aja ganti elko yang primer ya, dua-duanya diganti sekalian aja biar lebih awet. Dan jangan lupa disolder ulang dan dicek elko atau dioda ultrafast nya. Oke bosku, karena kebanyakan receiver biasanya kelemahannya pada elko filter atau dioda ataupun IC-nya karena kepanasan, atau solderannya ya, paling sering itu adalah solderan yang kendor, jadi menyebabkan nggak bisa bekerja power supply-nya. Oke, saya akan tutup dulu. Oke, sekarang receiver-nya sudah saya tutup, saya pasang kembali casing covernya, boxnya sudah saya tutup kembali. Terus saya akan coba lagi ya, pastikan normal. Oke, saya colokkan dulu. Oke, dan berhasil bosku, alhamdulillahirobbilalamin, sudah jadi receivernya. Jadi rusaknya cuma sepele ya, rusak elko bagian sekunder tegangan 3,3 volt dan bagian elko filter tegangan 308 volt.
itu diganti dan disolder ulang, dan berhasil jadi receivernya sudah normal bosku. Oke bosku, jadi seperti itu ya cara memperbaiki receiver rusak ya, tutorial cara memperbaiki receiver Matrix Burger yang rusaknya lampu indikator kedip-kedip kayak gitu. Cukup mudah caranya ya, bisa dipraktekkan di rumah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi bosku yang suka dengan video ini silahkan klik like-nya ya, jangan lupa di share ke sosial media kalian. Salam sukses, salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.